Umi Aminah gembira dengan kepulangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari-harinya disibukkan dan mengajak main anak tercintanya itu. Kerinduannya yang lama terpendam akhirnya telah tertuntaskan. Kasih sayangnya ia tumpahkan pada anak satu-satunya itu. Setiap kali menatap wajah Rasulullah, ia teringat dengan mendiang suaminya, Said Abdullah, yang meninggal saat Rasulullah masih dalam kandungan. Ia mengingat itu, gurat kesedihan tampak di wajah Umi Aminah. Umi Aminah memang tidak dapat melupakan suaminya. Rasa rindunya terus meluap-luap jika mengingat kebersamaan mereka yang begitu singkat. Suatu hari, untuk mengobati kerinduannya itu, Umi Aminah pergi ke Yasrib atau yang sekarang dikenal dengan kota Madinah, mengunjungi makam Sayyidina Abdullah. Ia mengajak Rasulullah yang masih berusia 6 tahun itu, dan mertuanya Said Abdul Muthalib. Ummu Aiman, pembantu setia Umi Aminah, juga ikut serta. Jarak yang mereka harus tempuh begitu jauh, sekitar 400 km. Namun Umi Aminah tidak pernah peduli. Ia ingin bertemu dengan Said Abdullah meski dalam bentuk makamnya saja. Rasa rindunya yang membara tak mampu dikalahkan terjangan angin padang pasir yang kencang dan debu-debu yang berterbangan. Terik matahari yang menyengat justru kian membuat api kerinduannya semakin berkobar. Setelah melalui perjalanan yang melelahkan, Umi Aminah dan rombongan sampai juga di Yasrib. Ia mengajak Rasulullah yang kecil ke makam ayahnya. Umi Aminah begitu terharu saat menyaksikan Rasulullah mendekati kuburan Said Abdullah. Rasulullah hanya dapat melihat gundukan tanah dan batu nisan, bukan wajah sang ayah. Rasulullah tidak pernah melihat sosok ayah tercinta sepanjang hidupnya. Umi Aminah tak kuasa menahan haru. Andai ayahmu masih hidup, begitu gumam Umi Aminah di dalam hati. Beliau pasti akan menyayangimu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Air mata mengalir di pipinya, ia terseduh sedan. 1 bulan sudah Umi Aminah dan keluarganya tinggal di Yasrib. Ia pun mengajak Rasulullah dan Abdul Muthalib kembali ke Mekah. Belum juga mereka sampai di Mekah, rasa sakit mendera Umi Aminah. Suhu tubuhnya memanas, kian lama semakin meninggi. Kepalanya pusing, keringat mengucur dari pori-pori kulit Umi Aminah. Badannya menggigil, Umi Aminah demam. Abdul Muthalib cemas melihat kondisi Umi Aminah. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasa sakit Umi Aminah kian tak tertahankan. Maut semakin mendekat. Detik-detik akhir kehidupan Umi Aminah di ambang pintu. Sayyidina Abdul Muthalib, Ummu Aiman, dan Rasulullah kecil hanya bisa menatap pasrah. Mereka tak berdaya menghalangi tugas malaikat maut yang hendak mengambil nyawa Umi Aminah. Hingga akhirnya Umi Aminah wafat di Abwa. Setelah daerah antara Mekah dan Madinah, Abdul Muthalib menangis. Ummu Aiman juga demikian. Rasulullah pun larut dalam kesedihan yang serupa. Kabut duka berarak menyelimuti mereka. Setelah kerinduannya tertuntaskan dengan mengunjungi makam suaminya, Umi Aminah pun meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di usianya yang baru genap 6 tahun menjadi seorang yatim piatu, tidak berayah dan juga tidak memiliki sang ibu. Tak ada lagi belayan tangan seorang ibu yang lembut. Tak ada lagi senandung syair yang dilantunkan ibunya. Tak ada lagi seorang ibu yang mengajaknya bermain, mengendonginya sebelum tidur. Semua tinggal kenangan. Sayyidina Abdul Muthalib memeluk erat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dekapan iba sekaligus rasa sayang seorang kakek terhadap cucunya. Ibnu Jauzi diriwayatkan, jasad Umi Aminah dimakamkan di Abwa. Sayyidina Abdul Muthalib dan Rasulullah masih terlihat sedih. Mereka tak ingin meninggalkan Umi Aminah sendirian. Akan tetapi hidup harus terus berjalan. Mereka pun pulang meninggalkan gundukan tanah yang masih memerah dengan ditemani angin. Duka sepanjang perjalanan. Di bawah asuhan sang kakek, Rasulullah yang kecil kini diasuh oleh kakeknya Sayyidina Abdul Muthalib di Mekah. Ia pun begitu menyayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia tidak segan menciumnya di hadapan khalayak yang ramai, menggendongnya dan membawanya ke sana kemari bak sekuntum mawar. Lebih dari itu, sang kakek amat mengagumi cucunya. Pernah, suatu hari ketika Rasulullah menduduki singgasana yang disediakan kaum Quraisy untuk Sayyidina Abdul Muthalib. Singgasana itu sebagai bentuk penghormatan kepada kakek Rasulullah karena ia seorang pembesar suku Quraisy yang ditaati. Setiap mata yang memandang akan terpesona oleh kerupawanan, kewibawaan, kearif, dan kemuliaan kepribadian Sayyidina Abdul Muthalib. Ketika ia datang, semua orang bertunduk dan tidak ada seorang pun yang bernyali untuk berbicara di hadapannya. Dialah yang berwenang untuk berbicara atas nama Quraisy kepada penguasa di negeri-negeri tetangga.
Dia pula yang menduduki jabatan duta terbesar kabilah Quraisy dan menerima delegasi dari luar. Selama ini tidak ada seorang pun yang berani mendekat, apalagi duduk di atas singgasana Sayyidina Abdul Muthalib. Namun Rasulullah kecil dengan lugu dan berani duduk di singgasana sang kakek. Seorang pembantu menarik tubuh Rasulullah dan menurunkannya dari singgasana Sayyidina Abdul Muthalib. Namun Rasulullah kembali duduk di tempat itu. Ulas Rasulullah kecil membuat geram orang-orang yang ada di sekitar singgasana. Mereka menduga anak kecil itu pasti akan dikenakan hukuman oleh Sayyidina Abdul Muthalib. Namun dugaan mereka meleset. Bukannya marah, sang kakek hanya tersenyum dengan ulah cucu kesayangannya. Dia mengelus punggung Rasulullah dengan penuh kasih sayang sambil berujar, "Biarkanlah dia, demi Allah, kelak dia akan menjadi orang besar." Kasih sayang sang kakek tak bertahan lama. Kembali Rasulullah ditinggalkan oleh orang yang tercintanya. Saat Rasulullah berusia 8 tahun 2 bulan dan 10 hari, sang kakek meninggal di Mekah. Rasulullah bersedih, masa-masa indah bersama sang kakek hanya tinggal kenangan. Ia lalu diasuh oleh saudara kandung Sayyid Abdullah, ayah Rasulullah, yaitu Abu Thalib, sesuai wasiat Abdul Muthalib. Rasulullah beruntung, kasih sayang yang diberikan pamannya Abu Thalib tak kurang dari kasih sayang yang diberikan kakeknya. Bahkan sang paman sering memberikan kasih sayang yang berlebih pada kemenakannya itu. Paman yang penuh empati. Suatu masa di Mekah, kemarau panjang membuat penderitaan luar biasa bagi penduduk Mekah. Hujan tak kunjung turun, kekeringan di mana-mana. Kemiskinan pun merajalela. Kaum Quraisy resah melihat kondisi ini. Mereka lalu berteriak memanggil Abu Thalib. "Wahai Abu Thalib, lembah telah mengering airnya, kemiskinan di mana-mana, mari kita meminta hujan." Mendengar itu, paman Rasulullah segera keluar rumah. Ia tidak sendiri, tangannya menggendong seorang anak yang tak lain adalah Rasulullah SAW. Abu Thalib memegang Rasulullah dan menempelkan punggungnya ke Ka'bah. Saat itu langit bersih, tidak ada gumpalan awan sama sekali. Tiba-tiba awan mengumpul lalu turunlah hujan dengan deras. Lembah-lembah dialiri air dan persawahan menjadi subur. Menurut Ibnu Askir meriwayatkan hadis dari Jalhamah bin Arfatah. Tidak hanya itu, keistimewaan Rasulullah saat remaja, Allah senantiasa menurunkan berkah saat Rasulullah makan bersama paman dan saudara-saudara sepupunya. Usai makan, semua merasa kenyang, berbeda ketika Rasulullah tidak makan bersama mereka. Sungguh mengherankan. Meskipun makanan telah habis, rasa lapar tak kunjung terobati. Begitu pula saat Rasulullah SAW tidur bersama dengan anak-anak Abu Thalib. Ketika terbangun, mata anak-anak Abu Thalib itu terlihat kusut dan kotor, tapi tidak demikian dengan Rasulullah, seolah-olah matanya diberi celak dan wajahnya tampak cerah dan segar. Itulah antara lain alasan mengapa Abu Thalib mencintai kemenakannya ini, melebihi cintanya kepada anak sendiri, dan merasa lebih dekat dengan Rasulullah melebihi kedekatannya pada anak-anak kandungnya. Abu Thalib memperjuangkan dan membela dan berkorban demi Rasulullah SAW. Bahkan hingga Rasulullah diangkat menjadi nabi, Abu Thalib terus melindungi Rasulullah dari gangguan kaum Quraisy hingga akhir hayatnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.